Hari ini saya mau berbagi dari Galatia pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Pemberitaan firman Tuhan kali ini saya bertujuan untuk membekali kita sebagai guru-guru misi di tempat ini, bahwa kita adalah guru-guru misi yang harus memahami secara benar tentang suatu pengajaran yang merupakan Injil yang murni, ya, tentang Injil yang murni. Karena di luar sana banyak orang memberitakan Injil yang sebenarnya bukan Injil, ya. Jangan sampai kita sebagai seorang guru misi, tetapi kita juga terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya mendatangkan maut, bahkan menyesatkan kita secara rohani. Saya perlu tegaskan kepada kita di tempat ini bahwa pemahaman tentang Injil yang benar itu perlu, bukan hanya sebagai seorang guru misi, tetapi sebagai seorang Kristen yang mengikut Kristus, mengambil keputusannya secara sungguh-sungguh. Dia harus bisa membedakan mana Injil yang murni dan mana Injil yang bukan berasal dari pengajaran kitab suci, ya. Nah, mari kita lihat yang bagian yang pertama, apa itu Injil. Injil dalam bahasanya yaitu kabar baik atau berita baik. Itu menceritakan bagaimana saudara dan saya ketika berdosa diangkat oleh Allah dan dijadikan anak-anak Allah melalui penebusan Kristus. Nah, pembahasan kita kali ini tentang Injil yang lain, ya. Rasul Paulus bilang begini, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain." Ya. Apa itu Injil yang lain? Injil yang lain adalah Injil yang mengenakan telinga saudara. Ya. Injil yang lain adalah Injil yang isinya sangat-sangat enak dinikmati, tetapi sebenarnya dia memutarbalikkan kitab suci. Injil yang lain adalah Injil yang isinya berbicara mengenai gaya hidup yang sembarangan. Itu namanya Injil yang lain. Dan Injil yang lain adalah Injil yang memberitakan bagaimana saudara diselamatkan, berbeda dengan yang diajarkan oleh kitab suci. Itu namanya Injil yang lain. Dalam konteks ini, Rasul Paulus sedang menegur jemaat yang ada di Galatia oleh karena satu pengajaran yang datang kepada jemaat di Galatia dengan mencampur adukan antara keselamatan dengan perbuatan yang baik. Ini konteks yang sebenarnya. Terus mereka datang menyelinap masuk ke dalam jemaat di Galatia, lalu mengajarkan bahwa orang tidak hanya menerima anugerah itu tidak cukup, harus ditambahi dengan sunat, harus ditambahi dengan perbuatan yang baik, harus ditambahi dengan berbagai macam usaha-usaha manusia, ditambah lagi dengan adat istiadat Yahudi atau tuntutan-tuntutan Taurat di dalamnya. Nah, itu Injil, itu konteks yang sebenarnya. Nah, apa implikasinya terhadap konteks masa kini yang ada di dalam kehidupan gereja yang sekarang ini sedang gempar-gemparnya Injil yang lain itu begitu mudah masuk ke dalam gereja, yang juga mungkin saja saat ini menyesatkan kita yang ada di tempat ini, ya. Jangan sampai orang-orang yang mengajarkan ini adalah pendeta saudara ataupun hamba Tuhan yang pernah dengar memberitakan hal ini, ataukah mungkin orang-orang yang ada di dekat saudara, saya tidak peduli, ya. Karena kalau Injil yang lain salah tetap salah, ya. Injil yang lain itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Injil yang benar. Injil yang lain adalah Injil yang tidak diajarkan oleh kitab suci. Setan itu punya banyak cara, ya. Punya banyak cara untuk menyelinap masuk ke dalam tubuh kekristenan. Jadi kita perlu berhati-hati, sekecil apapun peluang yang kita berikan, pasti itu akan menjadi kesempatan bagi si iblis untuk mengacaukan kehidupan iman kita, ya. Oleh karena itu, seberapa banyak orang Kristen yang terjebak dalam perangkap iblis, ya. Saya mau kasih contoh, teman-teman. Kalau mau perangkap tikus pakai apa coba?
Ya, itu alatnya. Umpannya pakai apa? Ikan, apa lagi? Daging, ya. Kacang dan lain-lain. Nah, iblis juga punya cara untuk perangkap manusia, ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang disukai oleh manusia. Tikus suka ikan, tikus suka daging. Iblis juga perangkap dengan cara itu. Manusia suka mujizat, manusia suka apa lagi? Suka berkat, manusia suka apa lagi? Suka kekayaan, jabatan, kejayaan. Itu disukai oleh manusia. Oleh karena itu, jangan sampai dalam mengejar hal-hal ini kita tidak sadar kita terperangkap dalam jeratan-jeratan itu. Ya. Iblis tahu apa yang kita butuhkan, teman-teman. Kalau kita sakit, iblis tahu kita butuh kesembuhan. Ya. Kalau kita lapar, iblis tahu kita butuh makan. Itu kesempatan bagi dia untuk menjebak kita. Ya. Semua hal yang mengenakan telinga, tetapi sungguh di balik itu ada ajaran yang mendatangkan maut dan membawa saudara kepada Allah-Allah lain sebenarnya yang tidak pernah diajarkan oleh kitab suci. Ya. Bukankah semua itu dicari oleh semua orang yang ada di dunia ini? Bukankah itu dicari oleh semua orang di akhir zaman ini, bahwa mereka mau cari kedudukan, mereka mau cari mujizat, mereka mau cari kesembuhan, mereka mau cari berkat, mereka mau cari kejayaan. Itu yang dicari oleh orang-orang yang ada di dunia ini di zaman akhir ini. Oleh karena itu dengan mudahnya orang-orang Kristen disesatkan hanya karena hal-hal yang bersifat duniawi. Makanya itu kita harus perlu beribadah supaya kita mendapat firman yang murni. Kita perlu baca Alkitab supaya kita pemahaman kita dibaharui oleh Tuhan. Saudara dan saya perlu berhati-hati. Kalau kita terpikat dengan hal itu, maka secara gampang kita akan terjebak dalam perangkap-perangkap iblis. Tidak salah cari mujizat. Saya tidak larang teman-teman cari mujizat. Tidak salah kita cari harta di dunia. Tidak salah kita cari kekayaan, tidak salah kita cari kesembuhan. Tapi perlu hati-hati supaya kita jangan cari ke tempat yang salah. Banyak orang, apalagi di Kupang, saya sedih mendengarkan hal-hal itu. Ketika mereka sakit, mereka bukannya ke rumah sakit atau pergi cari hamba Tuhan untuk berdoa, hamba Tuhan yang benar, pendeta. Mereka pergi cari tim doa yang notabene bukan utusan Allah. Pergi harus bawa ayam merah, pergi harus bawa ayam hitam, atau bawa ayam merah putih, nanti jadi bendera. Karena kita mencari kesimpulan, bukankah itu dicari oleh semua orang? Karena apa? Kurang pengenalan akan Allah, kita mencari sesat dalam melakukan hal lain. Bukankah itu Injil yang lain? Bukankah Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk pergi cari hal-hal yang di luar sana yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Yang teman-teman, hampir semua dukun di Kota Kupang itu pakai nama Tuhan Yesus, ya. Bahkan doa Bapa Kami mereka hafal luar kepala. Saya hafal doa Bapa Kami bisa salah. Tetapi mereka hafal doa Bapa Kami itu tidak salah, komanya pun tidak salah. Ya. Itu penyembahan berhala, teman-teman. Sebelum tim doa berdoa, dia harus minum kopi sedikit dulu. Ya, minum keras sedikit. Rokok sedikit, tembakau naik sedikit, pinang naik sedikit, asap nanti ini baru nanti taruh Alkitab di bawah begini. Ya. Seperti itu. Itu Injil yang lain, teman-teman. Itu bukan Injil yang menyelamatkan saudara dan saya. Nah, coba kita baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 coba. Ini kita bicara mengenai Injil yang lainnya. 21 sampai Matius 7 ayat 21 sampai 27. Adik Mike tolong baca secara dengan suara yang keras, ya. Matius pasal 7 ayat 21, demikian bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga akan masuk, ya. Ulang baca ulang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Lalu orang-orang itu berkata, bilang apa? Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama Tuhan? Bernubuat itu sama juga dengan mengajar demi nama Tuhan. Bukankah kami mengusir setan demi nama Tuhan? Bukankah kami membuat apa? Mujizat demi nama Tuhan. Berarti orang-orang yang menyesatkan kita, mereka juga punya tanda-tanda mujizat. Ya. Injil yang lain tidak selalu datang dengan secara datar. Dia datang dengan menakjubkan. Dia datang dengan suatu tanda yang heran. Dia datang dengan begitu banyak hal yang dia lakukan untuk menjebak anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita perlu berwaspada dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menganggap remeh akan hal ini. Sekarang ini ajaran sesat sedang masuk ke dalam setiap gereja-gereja dan itu masuk melalui pendeta-pendeta. Ya. Jadi penyesatan yang berbahaya itu datangnya dari mimbar gereja. Kenapa saya bilang datangnya dari mimbar gereja? Karena saudara akan susah membedakannya. Penyesatan yang paling berbahaya itu datang dari mimbar gereja. Kalau saudara orang memberitakan Injil di jalan raya sana, saudara bisa saja menolak. Tetapi kemungkinannya sangat kecil kalau orang itu sampaikannya dari mimbar, teman-teman. Ya. Dari mimbar gereja. Nanti saya akan kasih contoh, kasih bukti. Kemudian penyesatan yang berbahaya itu penyesatan yang berbahaya itu adalah menjual nama Tuhan. Ya, menjual nama Tuhan. Dia datang demi nama Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya itu berbahaya bagi saudara. Dia sebut nama Tuhan, belum tentu itu nama Tuhan yang murni. Itu penyesatan yang berbahaya. Karena orang, dia pakai nama Tuhan Yesus, berarti ini ajaran yang benar. Belum tentu. Cara membedakannya adalah kita harus lihat dari firman Tuhan. Ya. Itu berbahaya. Kalau penyesatan yang di luar sana, teman-teman masih bisa tanggulangi. Apalagi kalau serangan-serangan dari orang-orang yang notabene kita sudah tahu bahwa dia itu bukan dari kalangan hamba Tuhan yang benar, kita pasti bisa membedakan. Tapi kalau dia muncul dari dalam gereja itu susah untuk dibedakan. Karena makanya yang itu saya sebut sebagai suatu penyesatan yang paling berbahaya. Ya. Penyesatan yang berbahaya adalah penyesatan yang datangnya dengan mujizat, datang dengan berkat, datang dengan tanda-tanda heran. Itu penyesatan yang berbahaya juga. Jadi jangan lekas-lekas teman-teman tergiur dengan hal-hal itu tanpa memfilter semuanya. Penyesatan yang berbahaya adalah penyesatan yang menggunakan firman lalu mempelintirnya sesuka hati. Penyesatan yang berbahaya adalah penyesatan yang menggunakan jubah seorang penginjil, menggunakan jubah seorang pendeta, dan menggunakan jubah seorang hamba Tuhan. Itu penyesatan yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Saudara sulit membedakannya. Makanya ibarat itu perlu membaca firman Tuhan itu perlu, saya tegaskan satu kali lagi ya. Supaya kita tidak terseret dengan mudahnya. Kita kalau lihat dia ajarannya mulai ngaco, aneh, kita punya dasar yang kuat untuk menolaknya. Kalau saksi Yehova datang ke saudara, bilang Yesus bukan Tuhan, saudara mau jawab apa? Yesus Tuhan. Lalu dia bilang, dia kasih ayat, lalu saudara, ternyata saya salah paham ya. Kalau saudara tidak punya dasar yang kuat, saudara akan terjebak dalam penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh mereka. Coba kita baca Ulangan 3 ayat 1 sampai 10. Coba saya minta satu orang ya baca dengan suara yang nyaring. Coba Amel Alayatu. Baca Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 10. Baca dengan suara yang nyaring. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 10. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk
mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 4, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Terima kasih Pak Mel ya. Jadi teman-teman, kita sudah ikuti bersama bahwa kalau di zaman perjanjian lama, apabila seorang menyesatkan umat-umat Tuhan, maka hukumannya adalah hukuman apa? Mati. Hukuman mati. Orang yang ikut dengan mereka dihukum mati juga ya, dilempari dengan batu sampai mati. Biarpun sanak saudara, ya, harus dibunuh. Itu di zaman perjanjian lama. Kalau di sini itu hukum sivilnya mereka, peraturan sivilnya mereka. Kita tidak berlaku di Indonesia, ya. Tetapi itu di zaman perjanjian lama. Alkitab dengan secara tegas memberikan hukuman yang begitu berat kepada orang yang melakukan pengajaran yang sesat, Injil yang lain, ya. Yang berpaling dari Injil yang diajarkan oleh kitab suci, yang berpaling dari Allah yang diajarkan oleh kitab suci, itu harus dihukum mati kalau di zaman perjanjian lama. Secara tegas Alkitab mengatakan hal itu kepada setiap orang, kepada kita, supaya menjadi pelajaran bagi kita sekalian yang ada di tempat ini. Bukankah Injil lain adalah ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan? Apakah itu Injil yang murni? Tidak. Kalau ada orang yang datang menyesatkan kita bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan, di luar Yesus masih ada jalan yang lain, terkutuklah dia. Itu firman Tuhan yang bilang. Itu Injil lain. Kalau mengajarkan Injil lain, firman Tuhan bilang terkutuklah dia. Ya. Saya bukan mengutuki orang, ini firman Tuhan yang bilang. Ya. Terkutuklah dia kalau dia bilang masih ada jalan lain di luar Yesus. Bukankah Injil yang lain adalah ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah? Itu Injil yang lain loh. Banyak sekali di luar sana, notabene mereka adalah Kristen, satu denominasi. Mereka mengajarkan bahwa Yesus itu manusia biasa, dia bukan Allah. Itu Injil yang lain, teman-teman. Jangan kita ikuti. Bukankah Injil yang lain adalah ajaran yang mengatakan bahwa kita selamat karena perbuatan baik kita? Itu Injil yang lain. Kalau menandaskan keselamatan kita pada perbuatan baik kita, kita bertentangan dengan firman Tuhan bahwa keselamatan adalah anugerah.
Keselamatan itu hanya kasih karunia Allah. Kalau merupakan perbuatan, bagaimanakah kasih karunia disebut perbuatan? Itu ada ayatnya. Jadi kita diselamatkan bukan karena amal kita, bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena Tuhan mengasihi kita. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dia dengan usahanya ambil daun lalu tutup dia punya aurat. Itu usaha yang sia-sia. Karena harus Tuhan yang turun tangan atas kehidupan kita dan menyelamatkan kita. Dia mengorbankan binatang, kulitnya digunakan sebagai pakaian bagi orang. Itu saja sudah menggambarkan bahwa usaha kita tidak akan bisa membawa kita kepada keselamatan. Oleh karena itu, banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami ini. Mereka dengan mudahnya pindah agama, pindah keyakinan, hanya gara-gara apa? Jodoh. Ya, tadi kita bicara, Ibu Yana bicara mengenai jodoh, semua aminnya besar-besar. Ya. Aminnya besar. Tapi jangan sampai orang yang nantinya akan kawin sama kita, orang yang bukan berasal dari iman yang sama dengan kita. Ya. Harus sama-sama percaya kepada Kristus, baru dikatakan seiman. Kalau tidak percaya kepada iman apostolik, iman yang diajarkan oleh kitab suci, no. Ya. Makanya kalau kita tidak mengerti hal ini dengan mudahnya, bepun jodoh, cinta beda agama ya. Itu lagu yang sangat menyesatkan anak-anak Tuhan, terkhususnya kaum muda saat ini. Ya, cinta beda agama, baru anak-anak Tuhan menyanyi dengan penuh penghayatan. Ya. Kalau cinta beda suku boleh, saya dirasakan cinta beda suku dan ditolak. Saya punya persyaratan dari mertua itu, istri saya boleh kawin dengan siapa saja selain orang Ambon dan orang Timur. Semua suku boleh, orang Ambon, orang Timur, orang Papua tidak boleh. Oleh karena itu teman-teman, jangan kita lekas untuk ini. Kita kalau tidak memahami pengajaran ini teman-teman, kita akan lekas terjerumus dan semua hal-hal baik yang kita lakukan itu musnah, tidak ada gunanya teman-teman. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berbakti, kita mau lakukan hal baik, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak berzina, itu percuma. Tidak ada gunanya kalau kita lekas berbalik dari Kristus ya. Bukankah Injil yang lain adalah Injil yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kecil, seperti yang diajarkan oleh saksi Yehova? Allah kecil yang diajarkan oleh saksi Yehova. Bukankah itu adalah Injil yang lain? Ya. Bukankah Injil yang lain adalah Injil yang mengatakan bahwa bukan hanya Yesus jalan keselamatan. Artinya masih ada jalan-jalan lain yang kalau orang taat beribadah kepada agamanya masing-masing, dia masih bisa kemungkinan untuk selamat. Saya sedih mendengarkan itu mengkhianati anugerah Allah. Itu mengkhianati kasih karunia Allah yang sudah diberikan bagi kita. Kalau kita menandaskan dasar itu dalam diri kita. Saya tidak lagi marah terhadap saudara, saya tidak lagi emosi terhadap saudara, tapi saya melakukan hal ini, saya kasih tahu hal ini sebagai langkah antisipasi supaya kita boleh berpedoman pada Injil yang benar. Kemudian bukankah Injil yang lain adalah mereka yang mengajarkan bahwa ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan pasti makmur, ikut Tuhan pasti kaya raya. Itu jualan nomor satu yang ada di luar sana, di TV-TV itu banyak. Tidak ada kepastian, kalau tidak ada jaminan kalau saudara ikut Tuhan itu sukses. Ikut Tuhan itu pikul salib, sangkal diri, rela menderita bagi Kristus. Itu ajaran Alkitab. Bukan ikut Tuhan saudara menginginkan hidup yang lebih baik. Memang Tuhan menjamin hidup saudara dan saya, tetapi tidak selalu pertolongan Tuhan itu datangnya dengan kesuksesan yang kita alami. Lalu kalau kita hanya iming-imingkan hal itu, lalu hal itu tidak tergenapi dalam kehidupan kita, kita kecewa dan menolak Tuhan. Bukankah itu yang ditawarkan oleh teologi kemakmuran, satu aliran sesat yang ada di dalam Kristen? Itu teologi kemakmuran teman-teman. Ikut Tuhan itu pasti hidup sejahtera, makmur, baik, tidak ada tantangan. Kalau saudara punya tantangan, pasti hidup saudara tidak beres. Itu ajaran yang mereka sedang tandaskan. Itu Injil yang lain yang tidak diajarkan oleh kitab suci. Maka kita perlu berwaspada. Ikut Tuhan harus bayar harga. Bayar harga. Ikut Tuhan tidak mudah teman-teman. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, apalagi kita pengikut-pengikutnya. Ikut Tuhan harus bayar harga, bukan jaminan hidup enak ya.
Itu dia sedang ikut aku lalu kamu akan makmur, sukses, bahagia, selamanya tidak ada kesusahan. Itu dia sedang menggiring saudara kepada jurang yang membinasakan. Berapa banyak orang Kristen yang ketika diberitakan firman yang enak-enak dia mata menyala. Ketika diberitakan bahwa itu salah, dia mengantuk. Dia mengantuk. Berapa banyak orang Kristen yang karena ketidakpekaan-nya terhadap firman Tuhan, dia menutup telinganya terhadap ajaran-ajaran yang sebenarnya membangun rohaninya. Ya. Bukankah Injil yang lain adalah Injil yang mengajarkan bahwa Yesus akan datang pada tanggal sekian? Itu Injil yang lain. Dulu di Kupang itu banyak pengikut-pengikutnya, di Jawa sana banyak sampai mereka ditangkap polisi karena Tuhan Yesus tidak jadi datang. Ya. Itu Injil yang lain. Kalau ada yang menggiring saudara untuk percaya bahwa tanggal sekian Yesus datang, bernubuat demikian, itu Injil yang lain. Karena Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu. Kalau saudara tidak pernah baca ayat itu, pasti saudara akan ikut. Ya. Harus baca Alkitab supaya orang datang mempengaruhi. Kita tidak punya dasar untuk menolak. Bukankah Injil yang lain adalah mereka memberitakan bahwa Allah yang Alkitab adalah bukan firman Allah. Padahal di dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja, setiap bapak-bapak apostolik dan setiap rasul percaya bahwa firman Alkitab adalah firman Allah, otoritas tertinggi. Lalu mereka yang lahir kemarin sore bilang Alkitab bukan seluruh Alkitab ini sebagiannya adalah firman Tuhan, sebagiannya bukan. Seluruh isi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kalau ada yang datang mengatakan bahwa Alkitab sebagiannya versi firman Tuhan, sebagiannya bukan, itu dia menyesatkan saudara. Ya. Makanya kalau kita baca di dalam surat Galatia, kita tetap sebut bahwa itu firman Tuhan. Ya. Tapi kalau di dalam kalangan-kalangan tertentu, itu mereka mengatakan bahwa itu bukan firman Tuhan. Ya. Saudara mau menolak terserah. Tapi saya sampaikan yang benar. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan itu diinspirasikan oleh Allah. Segala tulisan itu diilhamkan. Kalau diilhamkan itu berarti masuk dalam ranah firman Tuhan. Ya. Ukuran berdosanya kita bukan hanya pada letak mencuri atau tidak, membunuh atau tidak, pukul orang atau tidak, berzina atau tidak. Bukan hanya letak pada itu, tapi menyembah Allah yang lain, mengikuti ajaran-ajaran palsu, itu juga berdosa. Mari kita siapkan hati kita secara benar di hadapan Tuhan. Sehingga ajaran itu ketika diberitakan dari mimbar gereja, saudara sudah punya tameng untuk menangkis hal-hal itu.